Ini rencananya kalau misalnya Hisam itu jadi dipondokkan ya ke Mekah. Iya. Ini sama Dek Hisam, sama Dek Sahabat Kacung ini gimana masalah kerjaan kan ada di sini. Terus nanti apa Dek Sahabat Kacung akan pindah ke Mekah juga atau masih di sini di Jeddah biarkan Hisam sama ustadznya di pondok atau seperti apa? Iya pastinya khawatir ya, karena yang namanya anak titipan ya, aku cuma dikasih titipan, otomatis kalau sampai hilang aku yang salah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oh ya sahabat, untuk vlog kali ini saya mau ngobrol santai bersama sahabat Kacung. Dan saya alhamdulillah sekarang berada di kediamannya, bukan di matam lagi, bukan di restoran lagi, tapi di kediamannya. Dan sekarang di sini sudah ada sahabat Kacung, langsung aja nyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo semuanya buat sahabat Papa Hasan Family ya. Semoga sahabat semua diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan semoga secepatnya bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Oh ya ini Dek, saya di obrolan hari ini ya mungkin agak lain ya dan agak beda dengan yang biasanya. Karena ini udah ada di rumahnya. Iya, benar. Ini kan kemarin saya lihat di vlognya Dek Sahabat Kacung. Kemarin itu saya lihat kayaknya punya niat ingin memondokkan Hisam ke Mekah. Iya benar, karena ada solusi dari Pak Ustadz juga yang mengasih arahan untuk dipondokkan ke Mekah. Karena apa? Karena biar lebih bagus lagi nanti pendidikannya Hisam, karena kalau di Mekah ini menurut beliau adalah suatu barokah yang luar biasa, berlipat-lipat ganda. Jadi setiap orang yang mengaji di sana terus melaksanakan ibadah di sana itu berlipat-lipat ganda, dan terutama juga orang yang belajar di sana itu otomatis pikirannya itu juga tenang juga di kota Mekah ini, dan berlipat-lipat ganda juga barokahnya biar cepat menghafal juga. Jadi yaitu saya terima sarannya dari Pak Ustadz. Insya Allah kalau kita di sini ya, karena kalau Hisam ini udah mulai bagus pencernaan,nya, pemikirannya, baru saya pondokin ke Mekah. Karena sekarang kan Hisam ini masih belum bisa jauh-jauh dari keluarga kita, terutama saya gitu. Karena Hisam ini kan hidup sendirian. Kalau nanti ke Mekah otomatis dia akan sendirian. Gak tahu nanti kita akan coba pikir-pikir dulu ke depannya kalau Hisam ini akan dimondokkan ke Mekah. Tapi itu udah ada solusi sih dari Ustadz, dan insya Allah akan saya jalankan kalau Hisam ini udah benar-benar siap. Kalau Hisam sendiri sih katanya udah emang pengen pindah ke kota Mekah, ingin mondok di sana. Tapi kan Hisam ini masih belum tahu mondok ini gimana gitu kan. Jadi ya seperti itu. Cuman mungkin yang terpikir di pikiran Hisam itu, tahu nggak kalau mondok itu akan hidupnya itu terpisah gitu untuk sementara gitu sama adek. Iya, karena mungkin nggak tahu mondok itu gimana. Iya. Gitu. Kirain mondok itu tinggal sama kita, nanti bisa ke Masjidil Haram, ngaji gitu, kayak aktivitas seperti biasa gitu. Ternyata kan kalau mondok kan harus hidup sendirian, terus makan juga nggak tahu nanti sistem makan itu gimana. Iya, mungkin belajar mandiri gitu ya. Iya, harus belajar mandiri terutama. Dia nggak tahu nanti bisa belajar mandiri atau nggak tahu juga, karena orangnya kan masih belum bisa benar-benar mandiri. Orangnya ini lemas, ini orangnya lemas karena masih dalam usia yang cukup, masih bilang masih anak-anak ya, masih banget gitu. Jadi mungkin kalau udah pikirannya udah dewasa sekitar umur 10 atau 11 tahun atau udah balik, itu mungkin bisa ya kalau dimondokkan, karena mungkin udah bisa mandiri. Iya sih. Itu udah, maaf ya, ini Hisam itu udah sunat apa belum Dek? Kalau Hisam udah sunat. Udah, Masya Allah. Sunat, katanya itu dia nggak tahu juga kalau umurnya waktu sunat itu umur berapa. Cuman dia yang bilang ke saya, dulu saya sunat
tapi saya ngerasain katanya sakit katanya. Dulu saya udah bisa ngomong katanya. Mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun kalau ngerasa itu ya. Iya, soalnya udah bisa berbicara katanya. Oh iya. Soalnya ada subscriber saya yang nanyain gitu, Hisam itu sudah sunat apa belum Iya, gitu. mungkin penasaran karena Hisam ini kan keturunan orang luar ya. Iya. Jadi mungkin dengan kesibukannya orang tuanya kerja, Hisam sampai nggak keurus, takutnya sampai nggak disunat gitu. Enggak, alhamdulillah Hisam ini Sudah udah ya. disunat. Udah lu ya sahabat, udah disunat. Udah disunat. Ini rencananya kalau misalnya Hisam itu jadi dipondokan ya ke Mekah. Iya. Ini sama di Hisam sama di sahabat Kacung ini gimana masalah kerjaan kan ada di sini. Terus nanti apa deh sahabat Kacung akan pindah ke Mekah juga atau masih di sini di Jeddah biarkan Hisam sama ustadznya di pondok atau seperti apa? Ini kalau masalah Hisam nanti akan mondok ke Mekah, kalau Hisam udah bisa mandiri, udah bisa jauh dari saya, itu saya nggak apa-apa, saya lepas dulu. Tapi kalau dia benar-benar nggak bisa jauh dari kita, dari keluarga kita di sini, otomatis saya harus ikut ke Mekah gitu untuk menemani Hisam biar apa ya, pikirannya juga enak, terus nggak kepikiran sama yang di sini, yang di Jeddah, terus nggak kepikiran rindu atau kangen gitu sama kita gitu. Otomatis ya itu rencana saya, kalau Hisam ini nggak bisa betah di kota Makkah, saya harus ikut ke kota Makkah untuk menemani Hisam mondok, dan saya harus pindah pekerjaan ke kota Makkah gitu. Jadi ganti profesi nantinya insya Allah. Mungkin nggak kerja restoran lagi ya nanti kalau udah pindah ke Mekah. Iya, iya harus ganti profesi. Ya, kalau aku masih kerja restoran di sini gimana? Tiap hari aku mau ke Jeddah. Kejauhan ya. Itu rencananya dalam waktu dekat ini atau masih mau mikir lagi atau gimana ke depannya? Untuk kedepannya ini mungkin nggak bakalan secepat atau dalam jangka 1 tahun ini ya, karena Hisam ini udah saya bilang dari awal kalau Hisam ini usianya masih anak banget. Aku khawatir dia itu nggak bisa mandiri atau apa ya, pokoknya takutnya nggak betah. Hisam juga kan orangnya itu pelupa, orangnya takutnya keluar terus kemana tiba-tiba lupa ingin balik. Makanya saya usahakan Hisam ini nanti kalau udah usia sekitar 10 tahun 11 tahun, pikirannya udah dewasa banget ya, udah bisa menghafal jalan atau betah tinggal bersama orang, terus udah bisa jauh dari kita, baru saya lepas untuk mondok gitu. Untuk mondok ya. Itu walaupun adik nanti ikut ke Mekah, tapi masih tetap aja ya, intinya itu masih khawatir untuk naruh Hisam ke pondok ya. Iya pastinya khawatir ya, karena yang namanya anak titipan ya, aku cuma dikasih titipan, otomatis kalau sampai hilang aku yang salah gitu. Jadi aku harus benar-benar menjaga anak tersebut, menjaga Hisam benar-benar sampai nanti balik ke Indonesia bareng kita semua, insya Allah. Pokoknya gitulah intinya, aku harus menjaga benar-benar Hisam, takutnya hilang. Karena itu amanah ya, Amanah. karena di Saudi ini tidak seperti di Indonesia ya. Iya. Kalau tinggal juga beda dengan Indonesia. Iya. Kalau di sini udah kita keluar ke jalan raya aja itu udah susah. hilang. Jangankan Hisam yang umurnya masih kecil, kita aja udah masya Allah tuh kalau udah tua-tua gini kadang kita nyasar. Terus itu masalah ini kan mau dipondokan, masalah saudaranya itu gimana dek yang di Indonesia? Apa udah dengar kabar atau udah musyawarah sama saudaranya yang di Indonesia? Nah, kalau masalah saudaranya yang Indonesia itu selalu ngerespon yang terbaik buat adiknya yang bernama Hisam. Itu kalau seumpama akan dimondokkan, itu kan demi kebaikannya Hisam juga, Iya, nanti betul. ke depannya. Itu ngerespon nggak apa-apa, yang penting Hisam baik-baik aja, dan juga insya Allah menjadi apa ya, pokoknya Hisam menjadi hafiz Al-Quran juga. Amin. Menjadi apa ya, orang-orang yang bermanfaat untuk semua orang gitu. Dan semoga iya. semoga aja Hisam juga penghafal Al-Quran, dan siapa tahu nanti bisa menjadi seseorang yang kayak yang seperti Syekh Abdul Somad ya. Iya, yang bisa bermanfaat buat semua Iya, orang. dan siapa tahu dia dengan Hisam mondok di Mekah bisa membawa ke Indonesia, yaitu ke negerinya Hisam ya yang di Kalimantan. Iya. Bisa jadi pendakwah juga
Jadi seperti cita-cita Hisam. Iya, soalnya banyak sih dari subscriber saya, sahabat saya itu yang berkomentar kalau bisa usahakan mumpung ada di Arab Saudi Iya, ya, betul. apalagi di kota Makkah, dekat dengan kota Makkah, makanya usahakan suruh mondok atau menggali ilmu di kota Makkah. Iya. Nanti baru kalau udah sukses mencari ilmu atau menggali ilmu di kota Makkah baru pulang ke Indonesia gitu. Karena orang yang dari Indonesia aja ingin sekali mondok di kota Makkah. Iya, betul. Terus kita yang ada di Arab Saudi ini jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan itu. Apalagi kan sekarang udah ada peluang dari ustadznya sendiri Iya. ya, dari yang apa Yang ngajari Islam ngajar, setiap hari. iya, dan juga dari orang yang apa yang dari pesantrennya sendiri gitu. Iya, makanya itu banyak sih pesantren-pesantren yang punya Pak Ustadz. Ini bukan punya Pak Ustadz ya, yang pokoknya Pak Ustadz ini udah tahu pesantren yang ada di kota Makkah ini banyak yang gratis ya. Oh jadi itu di pondok ini gratis ya? Iya, Masya pondok Allah. ini gratis ya. Dan ada juga sebuah pondok itu nggak tahu, aku kurang jelas juga ngedengerinnya. Ada yang masukin pondok ini udah gratis, terus per bulannya itu digaji gitu. Oh iya ya, mungkin yang itu ya pernah saya lihat juga di vlognya Umi Gildi yang Iya. Malaysia itu mungkin. Yang Malaysia kurang tahu juga aku kalau masalah Iya. itu karena tapi yang Posta jelaskan itu katanya ada sebuah pondok ini udah gratis tapi per bulannya dikasih uang saku. uang saku Masya 500 Allah, ya. tabarakallah. Nah ini sahabat semua cerita bahwa apa Hisam yang mau dipindahkan ke kota Mekah, yang mau mondok, dan mohon doanya ya sahabat, semoga Hisam menjadi anak yang soleh dan semoga cita-cita Hisam untuk menjadi seperti Syekh Kiai Abdul Somad semoga tercapai. Amin. Karena cita-citanya Isam ini ada dua. Apa deh? Oh polisi ya dia, dia. cita-citanya ingin menjadi polisi dan ingin menjadi seperti Kiai Haji Abdul Somad ya. Iya, semoga siapa tahu juga ya, walaupun ini mungkin dari secara pikir tidak akan bisa untuk menjadi polisi karena Hisam bukan orang Saudi. Iya. Tapi siapa tahu juga karena itu semua kan mungkin aja nanti orang Saudi itu membuat nidom lain. Apa itu namanya nidom itu kalau di Indonesia? Peraturan. Siapa tahu nanti membuat peraturan lain boleh orang luar iya menjadi polisi ya siapa tahu juga. Amin. Mungkin nasibnya Hisam. Iya. Karena ke belakang ini tahun-tahun ke belakang ini mungkin ada banyak perubahan di Saudi. Jadi siapa tahu juga Hisam diangkat menjadi polisi untuk penjaga haram. Dan siapa tahu juga Hisam semoga menjadi anak yang seperti Syekh Abdul Somad, bisa membawa dakwah ke kota Kalimantan ataupun ke seluruh Indonesia. Amin. Termasuk orang Madura. Iya, apalagi bisa menjadi dua-duanya sekaligus, menjadi Iya. seorang polisi dan juga pendakwah. Gitu. Pendakwah, amin ya Rabb. Bagus mendakwahin sahabat-sahabat polisinya yang lain kan? Iya betul. Ya untuk video kali ini saya terima kasih dek sahabat saya untuk obrolannya. Sama-sama. Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya buat Amin. para subscriber semua yang nonton video Fafa Hasan Family. Dan jangan lupa juga dukung Dek Sahabat Kacong. Sebenarnya nggak usah didukung juga nggak apa-apa sih, udah mantap ini. Udah didukung, harus didukung. Udah harus didukung sahabat ya. Jangan. Dari saya dari kediamannya Dek Sahabat Kacong mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.